Subhanahu wa taala sampai pada acara berikutnya, yaitu tausiah silaturahim yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Dr. Ahmad Rojali Prasimha. Pada Pak Kiai, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam tumbuh di rumahnya Pak Haji Sahroni. Yang jawab salam mudah-mudahan murah rezeki. Nasi uduk jengkol semua. Yang pada duduk mudah-mudahan panjang. Ya Rabbal Alhamdulillahil kabiril muta'al al-munfarid bil 'azamati wal jalal al-mutawahhid bi istiqaqi wal nu'ujil kamal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-hadi min ad-dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina yattasifuna bi mahasinil akhlaqi wal a'mal. Amma ba'du, para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, khusus Bapak PLH Camat Sangrahan, Pak Putut, orang tua kami, Ketua DMI, Ayahanda Haji Sahroni, Dewan Kota Haji Rahim, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Lamil, dan seluruh Ayahanda Bunda TNI dan MUI, para tokoh masyarakat, para ulim ulama yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, al-ajillah wal afadil insyaallah, bahwa Imam Syafi'i punya guru, dua gurunya tetanggaan dengan rumah beliau. Sebelah kirinya itu Imam Waqi, di depannya Imam Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah pernah memesan kepada Imam Syafi'i, inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah. Orang-orang soleh nggak datang aja, cuman disebut-sebut doang namanya, itu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fadlan bi hudurihim, apalagi sampai kumpul, sampai silaturahim para alim ulama beserta umaro. Ini luar biasa, satu nikmat yang betul sudah disampaikan oleh Pak Putut tadi. Susah ketemunya, jarang ketemunya kecuali di pesantren, Pak. Ya. Maka ini mudah-mudahan menjadi nikmat yang luar biasa buat kita. Apalagi fadlan bihudurihim, sampai hadir bersama kita. Mudah-mudahan kami yang masih lahir belakangan ini mudah-mudahan bisa terus mengikuti jejak-jejak para orang tua, para alim ulama dan umaro yang ada di pesantren ini. Tahadus bin nikmah juga bahwa kita diajarkan sejak kecil oleh orang tua kita. Kami tinggal di Gang Liun, nah itu binaan Pak Haji Sahroni juga. Dulu naik sepedanya ke sini kalau olahraga, terus nembus ke sana sampai ke Darun Najah dulu. Jadi rata-rata yang jadi RT sekarang, yang jadi RW sekarang, itu adalah pimpinan-pimpinan majelis. Itu artinya bahwa sinergi antara umaro dan ulama ini di pesantren luar biasa. Contoh sahibnya Pak Dewan Kota, Pak RT Amri, setiap malam beliau kayaknya nggak pernah tidur tuh orang. Ya, mutar-mutar di mana ada majelis ada beliau, di mana ada masyarakat ada beliau. Begitupun di beberapa tempat lain, termasuk MC kita, Bapak LMK juga, Al-Mujahidin juga menjadi basis pergerakan juga di masyarakat, dan tentunya didampingi juga oleh Baitur Rahman Al-Haq oleh Pak Haji Sahroni. Jadi saya rasa di pesantren ini unik bahwa dia juga ulama, dia juga umaro, dan dia juga ulama. Karena jujur, setiap ada pelatihan khatib, imam, muazin, kami sampaikan bahwa tugas kami cuma sampai mimbar doang.
Tapi kalau RT yang bicara selesai, kalau RW yang ngomong beres, apalagi LMK yang ngarahin, jadi itu barang. Tapi kalau cuma yang khotib Jumat, ustadz yang ngomong, mohon maaf cuma sampai mik doang, urusan di masyarakat nggak selesai. Selesainya di mana? Di umaro. Siapa dia? Bapak-bapak RT, bapak-bapak RW, bapak LMK dan seluruh elemen-elemen di pemerintahan yang syukur alhamdulillah kalau kita minta tanda tangan, kita punya urusan gampang ketemunya. Di mana? Di tempat-tempat pengajian. Nah, inilah yang kami syukuri, apa yang diajarkan oleh orang tua kami, bahwa man ahana sultan ahanahullah. Siapa yang kemudian memuliakan sultannya, pemimpinnya, maka kemudian Allah akan memuliakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami jujur saja syukur alhamdulillah, kalau tadi disampaikan banyak hal, kami tidak ada yang lain kecuali syukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini dikumpulkan, ini luar biasa. Maka mudah-mudahan orang tua yang sudah mengumpulkan kita dan kita termasuk di dalamnya, mudah-mudahan di pertemuan kali ini sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan berkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka saya menarik benang merah daripada apa yang disampaikan oleh orang tua kita dan disampaikan oleh qori kita, bahwa Al-Baqarah 183 yang dibacakan tadi itu bermuara kepada 185 sebagai basis pergerakan dan akan menjadi outcome yang betul-betul bisa dimanfaatkan, yaitu ketika kita di Al-Baqarah 187. Ini artinya bahwa ada kesalehan, ketakwaan secara personal yang disampaikan oleh qori kita dalam Al-Baqarah 185 terkait dengan mau Ramadan, mau taraweh, terus juga mau kunjungan ke masjid dan musola. Bahkan Pak Dewan Kota barusan dapat WA 84 sudah selesai IMB-nya. Itu artinya sisa dikit doang itu mah, ya kan? Kalau 84 sudah selesai, itu artinya luar biasa. Maka yang pertama adalah 185, 183 dan 187 ini keterkaitan antara ketakwaan secara personal dan ketakwaan secara komunal, dan kedua-duanya menjadi rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya bahwa menjelang Ramadan yang kalau menurut beberapa ormas sudah memaklumatkan, itu bisa jadi nanti malam taraweh minggu depan, atau mungkin kita yang melaksanakan nisfus Sa'ban Selasa malam Rabu kemarin, kalau melihat ru'yatnya maka kemudian bisa jadi juga malam minggu depan kita juga tarawih. Ini artinya bahwa ada dorongan ketika mendekati Ramadan, silaturahmi luar biasa, tawakufan hampir setiap malam, ketemu dengan umaro dan ulama hampir setiap saat. Ini artinya bersyukur saya pribadi yang muda-muda ini berada dalam kondisi yang diuntungkan. Apa yang diuntungkan? Bersama dengan ulama dan umaro. Bisa dibayangkan kalau seandainya kami tidak ditempatkan pada umaro dan ulama yang betul-betul mampu menciptakan ketakwaan secara personal. Dan diadakannya silaturahmi ini memupuk itu, memupuk rasa ketakwaan secara individu. Maka mudah-mudahan insya Allah mendekati akhir-akhir Sya'ban yang kemudian akan kita temukan nanti bertemu dengan Ramadan, yang di masjid mushola selalu kita berdoa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Mudah-mudahan ketakwaan kita secara personal ini menghantarkan kita kepada ketakwaan secara komunal. Kesalehan yang biasa itu dijalankan ketika Rajab, puasa dan seterusnya,
itu memupuk kepada kesalehan secara sosial. Maka itu Al-Baqarah 183 yang tadi sudah dibacakan ini mengarah kepada kita persiapan yang syukur alhamdulillah makin hari sepertinya kita semakin siap secara personal. Secara individu kita sudah beberapa kali tawakufan, penutupan pengajian, pertemuan silaturahim, dan syukur alhamdulillah hari ini dipertemukan kembali. Insya Allah ketakwaan kita secara personal ini sudah sangat-sangat siap. Maka kita maju satu level, yaitu ketakwaan secara komunal menciptakan kesalehan sosial. Syukur alhamdulillah diingatkan oleh Bapak LH Camat bahwa memang sekolah, memang ke masjid, memang ke musola, memang ke pengajian, tapi setelah itu kemana anak kita? Ya tentunya tidak sedang nyetir Rubicon, ya kan? Ya, sedang tidak nyetir Rubicon dan tidak sedang naik motor Harley tentunya, tapi sedang baca Quran, lagi baca Ratibul Haddad, ya kan, dan seterusnya. Maka kami sungguh sangat mengharapkan kehadiran bapak-bapak, baik PLH Camat, kemudian Bapak Kapolres, kemudian Bapak Danramil, dan seluruh elemen pemerintah di tempat kami, di kampung kami, di musola kami, di masjid kami. Karena apa? Karena semua permasalahan bisa selesai ketika ada pertemuan antara umaro dan ulama. Maka sesungguhnya mudah-mudahan dari kesalehan personal ini menghantarkan kepada kesalehan sosial, menjadikan sangrahan kita baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Bahkan mohon maaf lahir batin, dulu kalau lewat sini kan maghrib udah sepi, isya udah sepi. Kalau sekarang makin malam makin rame, ya mudah-mudahan ramenya itu dalam rangka kesalehan sosial. Terakhir, setelah kesalehan secara personal individu mengarah kepada kesalehan secara komunal, kesalehan sosial, terakhir adalah la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Mudah-mudahan syukur kami hari ini menghantarkan kepada doa-doa terbaik kepada para guru, para orang tua, para umaro, para ulama, agar Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan semua yang sudah dibangun hubungan umaro dengan ulama, RT, RW, dan seluruh elemennya kepada masyarakat sudah kuat, sudah bagus. Maka mari sama-sama kita tingkatkan sesuai nilai ketakwaan kita. Nilai ketakwaan itu meningkat, maka hubungan kita meningkat, maka aktivitas kita pun meningkat, sehingga datanglah yang ma'ruf dan menjauhlah yang mungkar di hadapan daripada tempat yang kita sayang ini, persanggrahan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mengingatkan saya pribadi atas ketakwaan secara personal dan ketakwaan secara sosial, kesalehan sosial, dan bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan sehat panjang umur, dan syukur alhamdulillah meskipun masker belum dicabut peraturannya, ya tetap bawa masker kemana-mana. Ya, dalam beberapa instansi nggak boleh masuk kalau nggak bawa masker. Ya, tapi memang kalau udah ulama udah tutup aja, kadang-kadang begitu. Maka kadang nggak nahan, pengen pelukan, pengen cium tangan segala macam. Ya, mudah-mudahan semuanya disehatkan Allah Subhanahu wa taala, dan kami ucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu ya karim, wa kullu amin wa antum bikhair. Akhirul kalam, qad yurja li jarhi sayfi burun wa la bud alima jarhal lisan. Kalau ada sumur di ladang boleh ngapain, Pak? Emang belum pernah mandi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang nyuci kaki. Kalau ada umur panjang ya numpang nyuci kaki lagi. Usikum manasik taqwa faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada